Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada hambanya, ketika hamba tersebut Allah beri kemudahan untuk bisa taat kepadanya. Ini merupakan nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada hambanya. Oleh sebab itu, di antara yang Nabi perintahkan kepada kita dan beliau contohkan adalah kita senantiasa meminta hidayah dan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa kita baca ketika duduk antara dua sujud, Allahumma ghafirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, serta beri aku hidayah dan keselamatan dan beri aku rezeki. Ini menunjukkan ikhwah sekalian, hidayah Allah begitulah mahal, begitulah penting, dan kita harus selalu meminta kepada Allah hidayah tersebut. Ketika Allah berikan kepada kita nikmat hidayah, maka kewajiban kita berikutnya adalah menjaga hidayah tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan sebuah doa kepada kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Kau palingkan hati kami setelah Kau beri kami hidayah-Mu. Artinya berikan istiqomahan kepada kami. Ya, ini jamaah rahimani wa rahmakumullah menunjukkan bahwa yang penting sekali kita berusaha istiqomah di atas hidayah tersebut, di atas nikmat Allah berupa iman, Islam, kemudian hidayah untuk selalu berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Bulughul Maram, dan kita masih pada bab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kajian terakhir kita membahas tentang masalah doa yang kita baca ketika duduk antara dua sujud, ya. Yang mana hadis riwayat daripada sahabat Nabi Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ketika duduk antara dua sujud, Allahumma ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Nah, baik, kita akan baca hadis berikutnya. Ini hadis tentang masalah kunut, masalah kunut. Jamaah rahimani wa rahmakumullah, kunut secara bahasa itu artinya memanjangkan salat, berdiri lama. Itu nama makna daripada kunut. Kenapa dikatakan doa kunut? Karena ketika itu orang menambah berdirinya. Selain dengan membaca Al-Qur'an, Al-Fatihah maupun ataupun surah, maka dia membaca doa sehingga dia menambah durasi lamanya dia berdiri ketika sholat, maka dikatakan kunut. Maka doa kunut ialah doa yang orang baca ketika sambil berdiri, dalam sholat. Nah, sejarahnya jamaah rahimani wa rahmakumullah, pertama kali Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan kunut itu ketika terjadi tragedi yang sangat menyedihkan. Terbunuhnya 70 penghafal Al-Quran dari kalangan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu mereka dikhianat. Ketika itu datanglah seseorang mengatakan, ya Rasulullah, kalau seandainya kau kirim para sahabat
ahli Al-Quran ke kampung kami, mungkin banyak masuk Islam. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus. Inilah bagaimana Nabi itu bersemangat ketika orang ingin kebaikan. Jamaah, inilah seharusnya kita contoh Nabi. Nabi itu kalau seandainya ada orang yang bersemangat untuk berbuat baik, maka beliau sambut dengan baik. Sambut dengan baik. Ini salah satu contoh yang sangat mulia. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada orang datang untuk belajar, apa kata beliau? Marhaban bi talibil ilm. Selamat datang penuntut ilmu agama. Beliau menyambut dengan senang hati. Maka ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, sifat lemah lembut inilah di antara keutamaan sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuat orang banyak tersentuh. Banyak orang masuk Islam di antaranya karena melihat akhlak dan kelemah lembutan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini ikhwah sekalian, sifat yang sangat perlu dan sangat wajib kita tiru. Bersikap lemah lembut, ya sopan santun kepada sesama kaum muslimin. Baik. Nah, ketika itu Nabi mengutus 70 sahabatnya yang ahli Al-Quran dengan harapan bahwa mereka ini kaum akan masuk Islam. Tapi ternyata ya mereka dikhianati. Para sahabat ini dibunuh secara kejam dan zalim. Ya. Hal demikian membuat Nabi begitu sedih. Ya, begitu sedih ketika banyak terbunuhnya sahabat-sahabat beliau yang menghafal Al-Quran, yang memahami kitabullah. Maka ketika itulah beliau melakukan kunut nazilah. Inilah sejarahnya Nabi berkunut dalam sholat, disebut dengan kunut nazilah. Dan ini termasuk sunnah yang dilakukan oleh Nabi serta para sahabat. Begitu pula kaum muslimin ketika ada sesuatu yang menimpa kaum muslimin ditindas, kaum muslimin dibunuh dan semisalnya, maka di antara sunnahnya ialah kita kaum muslimin mendoakan mereka. Mendoakan kaum muslimin semoga Allah memberi kesabaran kepada mereka, menolong mereka, ya serta menghabisi ataupun menghancurkan orang-orang yang zalim kepada orang-orang Islam ataupun kaum muslimin. Nah, jamaah rahimani wa rahmakumullah, ini sebagaimana hadis ya daripada sahabat Nabi Anas bin Malik yang mana beliau berkata, kana la yakun illa idza da'a li qaumin aw ala qaumin. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya hadis dari Anas bin Malik ya beliau mengatakan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata syahran ba'da ruku' yad'u al ahya ahya'il arab thumma tarakahu, muttafaqun alaih. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkunut selama 1 bulan. Inilah dasar ya adanya kunut subuh. Bukan kunut subuh ya, maaf ya, kunut di setiap sholat ya. Ini dasarnya ataupun hujahnya bahwa adanya kunut dalam setiap sholat 5 waktu. Yaitu namanya kunut nazilah. Ketika terbunuhnya 70 atau kurang 69, karena salah satunya selamat ya. Di antara para sahabat yang memahami Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Setiap sholat 5 waktu itu selama 1 bulan. Hanya saja setelah itu beliau tinggalkan. Tapi hadis riwayat muttafaqun alaih ya. Hadis riwayat daripada Imam Ahmad dan Daruqutni. Imam Ahmad dan Daruqutni. Ya, Masya Allah kawan sekalian. Imam Ahmad ya termasuk ulama yang mengatakan tidak termasuk disunahkan melakukan kunut subuh. Tapi beliau yang meriwayatkan hadis tentang adanya kunut subuh. Adanya kunut subuh. Beliau meriwayatkan hadisnya. Ya. Boleh memang ada kunut subuh itu, ada hadisnya. Sebagaimana beliau mengatakan ya, tambahan daripada hadis Anas bin Malik, fa amma fi subhi falam yazal yaqnut hatta faraqad dunya. Adapun ya dalam salat subuh maka beliau senantiasa berkunut sampai beliau meninggal dunia. Sampai beliau meninggal dunia. Ini hadis riwayat daripada Imam Ahmad. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, dari sinilah terjadi perbedaan pendapat tentang masalah kunut subuh. Pertama, semua ulama sepakat adanya kunut nazilah. Ya. Nazilah itu artinya ketika ada musibah menimpa kaum muslimin, maka kita sesama kaum muslimin mendoakan mereka. Mendoakan kaum muslimin lainnya. Namanya kunut nazilah. Semua sepakat. Nabi pernah melakukannya. Nah, tapi perbedaan terjadi ketika ada riwayat yang mengatakan, satu riwayat mengatakan bahwa
kemudian Nabi tinggalkan setelah kunut nazilah. Kemudian yang lain mengatakan bahwa kecuali salat subuh, maka beliau senantiasa membiasakan kunut pada salat subuh. Disinilah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ikhwani wa akhwat rahimani wa rahmatullah. Tentunya kita ya sebagai kaum muslimin yang diwajibkan kepada kita adalah belajar. Seorang muslim ketika dia belajar, dia akan paham apa yang harus dia lakukan, bagaimana dia harus bersikap, terutama jamaah sekalian ketika kita menghadapi masalah-masalah seperti ini. Ya, masalah-masalah perbedaan pendapat seperti ini. Ikhwani wa akhwat, ya. Hadis yang pertama itu jelas riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ketika Anas bercerita kepada kita bahwa Nabi pernah berkunut ya selama 1 bulan di setiap sholat selama 1 bulan penuh, kemudian beliau meninggalkannya. Adapun tambahan daripada Imam Ahmad, ya, adapun sholat subuh maka Nabi senantiasa melaksanakannya sampai beliau meninggal dunia, menunjukkan bahwa selama sebulan beliau berkunut, kemudian beliau tinggalkan kecuali sholat subuh tetap beliau berkunut. Hanya saja ikhwani wa akhwati, lihat sih. Al-Imam Ahmad beliau berpendapat bahwa tidak ada sunnahnya kunut subuh. Al-Imam Syafi'i mengatakan bahwa sunnah ya salat subuh kita menggunakan kunut atau mengamalkan kunut subuh. Kenapa Al-Imam Ahmad padahal dia meriwayatkan hadis ya mengatakan bahwa tidak sunnah? Karena beliau mengatakan bahwa hadis yang mengatakan adanya pada waktu sholat subuh itu hadisnya lemah. Meskipun beliau yang meriwayatkan hadisnya, tapi ketika hadisnya itu lemah, beliau lebih taat kepada ya apa yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati, Al-Imam Ahmad dengan Al-Imam Syafi'i mereka itu satu zaman. Bahkan guru dan murid. Mereka mempraktikkan kepada kita bagaimana sikap kita dalam berbeda pendapat. Al-Imam Syafi'i gurunya ya atau ya Al-Imam Ahmad berguru dengan Al-Imam Syafi'i. Beliau lebih senior berguru dengan Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i berpendapat bahwa kunut subuh itu sunnah. Kunut subuh itu sunnah. Adapun muridnya Al-Imam Ahmad beliau mengatakan bahwa itu tidak sunnah. Bahwa itu tidak sunnah. Apakah mereka saling mencaci? Tidak, ikhwah sekalian. Apakah mereka saling berdiam-diaman? Tidak. Bahkan mereka di sini memahami bahwa Al-Imam Syafi'i merupakan ulama. Dia tentunya belajar dan mendalami masalah hadis, ya, masalah hukum fikih. Semua dia dalam. Al-Imam Ahmad juga begitu, merupakan ulama hadis. Masing-masing mereka juga mempelajari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika terjadi perbedaan pendapat, mereka menyikapi dengan cara yang hikmah dan bijaksana. Ketika Imam Syafi'i menjadi imam, Al-Imam Ahmad menjadi makmum, beliau melakukan kunut subuh. Al-Imam Ahmad tetap mengangkat tangannya karena beliau paham. Al-Imam Syafi'i berpendapat bahwa itu merupakan sunnah dengan hadis yang beliau pelajari. Ikhwah sekalian, dalam masalah kunut ini, kunut subuh ini, kita tidak boleh tergesa-gesa dalam kunut, apalagi kalau sampai tidak mau menjadi imam. Ya, ini terkadang perlu kita sampaikan ke masyarakat. Orang yang sudah belajar pasti pahami. Kalau umpamanya pun dia berimam kepada imam yang dia itu kunut subuh, dia pasti memahami ketika dia sholat. Yang terkadang menjadi masalah ialah ketika orang tidak belajar atau tanggung-tanggung belajarnya atau hanya sekedar bermodalkan semangat, ini menjadi masalah. Ini menjadi masalah. Pernah kejadian ya di kampung kami itu ketika imamnya tidak kunut subuh, itu bubar semua jamaahnya. Gak ada yang mau sholat di belakang dia. Begitu. Nah, padahal kalau mereka pahami, Al-Imam Nawawi ataupun Al-Imam Syafi'i mengatakan bahwa kunut subuh itu merupakan sunnah, ya, ataupun sunnah muakkad. Artinya kalaupun seandainya orang tidak melakukannya, tetap sah sholatnya. Tetap sah sholatnya. Jadi seharusnya bagaimana sikapi dengan cara yang hikmah. Dan kalau seandainya kita mau membaca dan mendalami tentang masalah kunut subuh ini, ya, mungkin kalau seandainya akan membaca beberapa hadis dan begitu banyak hadisnya tentang kunut subuh ini dan begitu banyak hadisnya sekali, begitu banyak hadis. Karena banyaknya riwayat hadis tentang masalah kunut subuh ini,
Maka sebagian ulama termasuk Al-Imam Syafi'i mengatakan dia sunnah. Karena riwayatnya sangat banyak. Kita tahu kalau dalam ilmu hadis, apabila hadis dhaif itu banyak riwayatnya, ya minimal menjadi hasan. Hadis menjadi hasan. Ya. Nah, adapun ulama-ulama yang tidaklah termasuk sunnah qunut subuh itu karena melihat semua hadis yang berkaitan tentang masalah ini, qunut subuh semuanya itu lemah. Ditambah lagi satu hadis daripada Abu Malik, sahabat Nabi, riwayat daripada Imam Tirmizi, bahwa ketika dia bertanya kepada bapaknya, Abu Malik ini, wahai bapakku, engkau sholat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, apakah mereka berqunut subuh? Maka beliau mengatakan bapaknya, "Ai bunayya muhdath." Wahai anakku, itu termasuk perkara yang baru. Tapi kita ikhwah sekalian, itu pun kata para ulama ini hadis dianggap sebagai ulama merupakan hadisnya lemah. Sebagai ulama mengatakan hadisnya lemah. Sehingga dalam masalah ini memang sangat-sangat sengit perbedaan pendapat. Dan tidak ada satu ulama yang mengatakan bahwa ini termasuk perbuatan mungkar. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim mengambil jalan tengah dalam masalah qunut subuh. Ini ikhwah sekalian, kadang kita menyikapi perbedaan, ya, itu harus dengan cara ya hikmah, bijaksana. Rusaknya terkadang dakwah itu karena semangat sebagian anak muda atau orang yang baru belajar, ya, padahal dia belum terlalu mendalaminya. Sehingga semangatnya tinggi, ya, tapi caranya tidak benar. Kalau seandainya semangat tersebut diiringi dengan ilmu, terutama bagaimana menyampaikan kebenaran, menyampaikan ilmu, pasti akan menjadi lebih baik dakwah ini dan kaum muslimin akan menjadi lebih mudah untuk menerima dakwah kita, yaitu lebih menerima dakwah kita. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, Al-Imam Ibnu Qayyim, ya, beliau mengatakan dalam masalah qunut subuh ini, ya, sehingga ikhwah sekalian tidak tergesa-gesa kita memvonis, ya, ataupun semisalnya. Beliau mengatakan karena begitu sengitnya perbedaan pendapat tentang masalah qunut subuh ini, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak sunnah. Beliau mengatakan, Ibnu Qayyim mengatakan, wal madhab al-wasat, madhab yang tengah-tengah, ya, ialah anna fi'lahu sunnah wa tarkahu sunnah. Mengerjakannya sunnah, meninggalkan juga sunnah. Gimana itu, Pak? Yang mengerjakan sunnah, yang meninggalkan juga sunnah. Begitu. Sampai begitu beliau mengatakan, wala yunkar ala man dawama alaihi wala yusab fa'ilu bil mubtadi. Maka tidak bisa diingkari orang yang selalu mengamalkannya dan tidak pula dikatakan sebagai mubtadi'. Ya. Dia mubtadi, tidak bisa, kata Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Au mukhalifah li sunnah, atau dia termasuk orang yang menyelisih sunnah. Mukhalafah as-sunnah, enggak bisa. Ya. Enggak bisa kita ponis dia sebagai orang yang menyelisih sunnah. Kama la yunkar ala man ankarahu. Ya, begitu pula tak boleh diingkari orang yang mengingkari tentang tidak adanya qunut subuh, ya. Orang yang mengerjakannya tidak diingkari, begitu pula orang yang mengingkarinya tidak pula diingkari. Faman qanata faqad ahsan wa man tarakahu faqad ahsan. Barang siapa yang berqunut maka bagus, yang enggak berqunut juga bagus. Ini kata beliau dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Ini ya tentang masalah qunut subuh. Dan kita alhamdulillah mungkin masing-masing belajar. Yang jadi masalah adalah orang yang tidak mau mempelajari apa yang dia amalkan. Seharusnya kita itu berilmu baru beramal. Nah, ketika beramal dahulu sebelum berilmu, ini membuat kekacauan dalam agama kita, dalam ibadah kita. Ya mungkin sebagian antum alhamdulillah tahu dia belajar, dia ini yang diamalkan. Tapi sebagian lagi hanya sekedar ikut-ikutan. Tapi ketika dia lihat orang mengingkari perbuatan dia atau amalan dia, akhirnya membuat dia marah. Kalaulah seandainya kita melihat umpamanya, kenapa si fulan berbeda dengan cara ibadah? Kenapa sholatnya agak sedikit tidak sama dengan sholat? Atau kenapa dia tidak begini dan begitu? Coba kita kaji. Coba kita belajar. Hari ini alhamdulillah beri kita kemudahan, banyak sekali kemudahan. Kalau tak bisa kita mengaji di masjid umpamanya, ya, karena mungkin jarang pengajian, kita bisa cari hari ini ya fatwa atau ceramah para ustadz kita, para ulama kita. Pasti banyak ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah. Subhanallah, ilmu pada dasarnya ketika dia berisi,
ketika memang dia mengikuti Al-Quran sunnah pasti akan banyak. Pasti akan banyak. Antum coba silahkan cek, buka saya di YouTube umpamanya sifat sholat Nabi. Pasti apa yang keluar? Akan keluar video tentang sifat sholat Nabi, kemudian menampilkan dalil-dalilnya, Al-Quran maupun hadisnya. Pasti. Gak akan mungkin yang keluar sifat sholat yang selain daripada yang kita sebutkan tadi. Ya, karena apa? Tentunya kita beramal harus mengikuti Al-Quran maupun hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah dua sumber utama yang harus kita ikuti. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Dalam mengingkari ikhwah sekalian, ya, saudara kita yang mungkin belum belajar, belum tahu, maka gunakanlah cara yang lebih hikmah dalam menyampaikan. Ketika kita melihat saudara kita tidak benar dalam pengamalan agamanya, ibadahnya, maka kewajiban kita apa? Menyampaikan kebenaran. Dan ketika menyampaikan kebenaran, tidak mesti harus menyalahkan. Ajarkan saja, sampaikan saja. Beginilah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Kalau kita melihat contoh-contoh para ulama ataupun contoh dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau mempraktekkan, memperbaiki kesalahan orang. Ini ikhwaskan lebih mengena di hati dibandingkan kalau kita langsung memvonis dia salah. Itu biasanya akan ada perlawanan. Mana mungkin begitu? Dari kakek moyang kami begini caranya. Nah, begitu akhirnya muncul. Tapi kalau kita menjelaskan begini Nabi ajarkan tanpa menyalahkan, karena harapan kita bagaimana? Dia mau mengamalkan yang Nabi ajarkan. Pernah dengar hadis tentang orang yang rusak sholat? Nabi ketika di masjid, dia datang sholat, habis itu apa? Assalamualaikum ya Rasulullah. Kata Nabi apa? Irji fa sholli fa innaka lam tusalli. Ulangi kembali sholat. Sampai 3 kali. Akhirnya bagaimana putus asa dia? Ya Rasulullah, tak tahu bagaimana cara sholat yang benar. Baru dia ngaku. Kalau dari awal dia bilang selesai masalah, tapi karena diulangi sampai 3 kali, ya terakhir baru dia mengaku, ya Rasulullah tak tahu bagaimana cara sholat yang benar. Apa yang Nabi lakukan? Apakah Nabi bilang kamu salah, ini salah? Enggak. Nabi hanya menjelaskan bagaimana cara sholat yang benar. Karena ikhwah sekalian, kalau ini antum ajarkan akan lebih mengena ya di hati seorang muslim ataupun teman sahabat antum dibandingkan kalau antum menyalahkan apa yang dia lakukan. Nah, sekali lagi tujuan kita bagaimana orang mau mengamalkan sunnah, mau mengamalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Kebanyakan orang kenapa tidak mau mengamalkannya atau tidak mengamalkannya? Karena belum tahu. Kalau seandainya dia mengetahui, pasti dia akan mengamalkannya. Ada sebuah kisah. Meskipun ini kisah ya sebagian ulama mengatakan tidak benar, tapi memang ada hikmah dalam kisah tersebut. Pernah suatu hari ya ketika itu Hasan dan Husain, ini merupakan 2 cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melihat seorang tua, kakek-kakek yang sudah tua, lanjut usia, dia berwudu, tapi wudunya kacau. Mereka segan mau menyampaikan secara langsung. Akhirnya mereka berinisiatif, begini caranya. Kita pura-pura ya, kita ini kayak lomba wudu. Siapa yang paling benar wudunya? Maka datanglah mereka berdua, wahai kakek, ya, tolong kamu jadi hakim kami. Siapa di antara kami yang wudunya yang benar sesuai dengan wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka berwudulah Hasan yang pertama. Setelah itu apa? Berwudulah Husain. Nah, siapa kek yang wudunya benar? Padahal sama-sama gitu cara wudunya, sama mereka sebenarnya. Apa kata kakek itu? Ya, kalian berdua benar, akulah yang salah. Secara tidak langsung mereka mengajari si kakek bagaimana wudu yang benar tanpa menyalahi si kakek tersebut, ikhwah sekalian. Dan subhanallah ikhwah sekalian, metode ini ya ketika kita mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sangat-sangat bermanfaat di masyarakat, terutama di keluarga kita. Suatu contoh,
Saya di keluarga pernah berdiskusi tentang masalah di masyarakat, ya. Tentang di masyarakat itu biasanya kalau orang meninggal ada kegiatan umpamanya, ya, hari pertama, kedua, ketiga, seperti itu. Saya diskusi, kemudian saya bilang apa tujuannya seperti itu? Sedekah, bagus kalau sedekah, nggak masalah saya bilang kalau sedekah. Tapi yang jadi masalah ialah ketika kita membuat hari-hari tertentu, itu jadi masalah. Hari pertama, kedua, ketiga, dan ini ternyata merupakan kebudayaan orang-orang Hindu, kan begitu. Jadi bagaimana? Kalau memang kita mau sedekah, silahkan. Orang tuanya meninggal, keluarga meninggal, dia sedekah ke masjid atas nama orang tuanya, silahkan. Atas nama keluarganya, silahkan. Dia masak, kemudian dia antar kepada fakir miskin, silahkan. Daripada umpamanya datang orang yang terkadang tak ke masjid yang kita harapkan doa, kan begitu ya kawan. Mereka yang berhak untuk didoakan supaya mendapat hidayah untuk sholat, seperti itu. Jadi bagaimana? Seperti itulah kita sebagai anak rajin mendoakan orang tua yang sudah meninggal dunia. Kalau mau sedekah silahkan. Jadi sedekah bukanlah sesuatu yang salah. Terkadang ikhwah sekalian, ya, pemahaman sebagian masyarakat bahwa wah mereka tidak membolehkan sedekah. Enggak, bukan sedekah yang tidak boleh. Sedekah itu sangat dianjurkan, silahkan. Kalau ada orang yang mau bersedekah atas nama orang tuanya. Sebagaimana hadis Sa'ad bin Ubadah ketika datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, ya ibuku sudah meninggal dunia. Boleh aku sedekah atas nama ibuku? Silahkan, kata Nabi. Engkau bersedekah atas nama ibuku. Tapi hendaklah kita sesuai yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Dan tentunya Nabi sudah memberikan koridor. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tak boleh kita meniru suatu kaum. Ikhwah sekalian, ini ketika kita sampaikan dengan cara memberikan masukan-masukan, ya, karena setiap orang pasti ingin kebaikan, silahkan, ya, dan kita bantu untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Tanpa kita ikhwah sekalian menyalahkan secara membabi buta, tidak, ya. Terkadang orang ketika dia sudah di dalam hatinya ataupun di kepalanya beginilah caranya. Ketika kita datang menentang akan terjadi, ya, perdebatan. Tapi ketika kita hanya menyampaikan bagaimana yang Nabi ajarkan, itu kan stop di situ. Kan stop di situ. Artinya apa? Kewajiban kita sudah menyampaikan, lepas. Hanya sekedar menyampaikan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengamalkan dan memerintahkan kita seperti itu. Adapun orang yang menerima itu bukan lagi tanggung jawab kita. Yang tidak mau menerimanya. Wallahu taala a'lam. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Hadis Anas bin Malik juga mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnut illa idza da'a liqaumin aw ala qaumin. Sesungguhnya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kunut kecuali ketika beliau mendoakan suatu kaum atau atas kaum. Apa bedanya? Ketika kaum muslimin susah tertimpa musibah, kita sebenarnya juga disunahkan untuk kunut nazilah. Memberi kesabaran kepada mereka, membantu mereka, atau ya mendoakan suatu kaum yang saat ini mungkin orang-orang Yahudi Zionis membantu saudara kita, maka kita mendoakan mereka supaya Allah ya hancurkan mereka karena telah berbuat zalim kepada kaum muslim. Ikhwani wa akhwati, ini hadis berikutnya yang kita baca tadi, hadis daripada ya Sa'ad bin Tariq al-Ashja'i. Beliau mengatakan qultu li abi, aku berkata kepada ayahku, ya abati, wahai ayahku, innaka qad shallaita khalfa Rasulillah, engkau telah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali, apakah yaqnutuna fil fajri, apakah mereka melakukan kunut pada salat subuh? Qala ibunayya muhdats, wahai anakku, itu bukan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Ini kita baca hadis tadi ya daripada At-Tirmidzi dan juga beberapa ulama hadis lainnya. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah, itu berkaitan tentang masalah kunut subuh yang intinya adalah kita lebih hikmah dalam menyikapi ya masalah ini, lebih hikmah dalam menyikapi masalah ini. Dan ingatlah ikhwah sekalian, menjauhi perdebatan itu lebih baik daripada tenggelam dalam perdebatan. Subhanallah, ketika membaca nanti hadis Nabi yang mengatakan aku menjamin rumah di surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Ikhwah sekalian, ya, tugas kita hanya menyampaikan. Tentunya menyampaikan berdasarkan Al-Qur'an maupun hadis. Kalau ada orang yang setelah itu menentang, mendebat, tak usah dipedulikan.
Karena apa? Itu yang akan menyebabkan orang kadang galaknya hanya di media sosial. Tapi antum pasti kepikiran. Ya, subhanallah, saya ketika membaca hadis saya lihat. Dulu saya pernah berdebat dalam masalah suatu masalah, ya, dalam yang di masyarakat kita, di media sosial. Ya. Ketika itu memang yang ikut nongkrong komentar itu orang Malaysia. Orang Malaysia, jauh kali dia nyebrang. Begitu ya. Nah, tapi akhirnya bagaimana? Terasa memang subhanallah, pas sholat saya ke masjid, tapi hatinya bagaimana? Apalah cara membantai? Bagaimana cara membantai? Datang habis sholat, lagi jawab lagi, cari Google. Begitulah kita cari. Hanya mungkin ilmu Google. Kemudian sholat lagi. Apa dia bilang? Apa dia jawab? Menunggu jawaban dia. Akhirnya bagaimana? Ya, pikiran kita menjadi kacau gara-gara memikirkan perdebatan. Ditambah lagi hati kita menjadi jauh dengan saudara-saudara kita. Maka ini khusus sekali lebih utama kita itu menjauhi perdebatan, ya, daripada kita larut dalam perdebatan. Dan ini subhanallah, antum akan merasakan bagaimana nikmatnya dalam beragama ini tanpa ada permusuhan di antara kaum muslimin. Saling bencinya kita karena apa? Di antara penyebabnya kita saling berdebat. Ya khusus sekalian, ya pernah ditanya, mungkin antum mungkin tahulah sebagian di media sosial tentang salah seorang ustadz yang mungkin dulu masya Allah bersama kita, kemudian ya mungkin nggak tahulah bagaimana kejadian sini atau persis. Ada ikhwah ataupun teman jamaah bertanya, bagaimana? Begini Ustaz, sedih kali rasanya. Saya bilang, apa untungnya bagi kita? Apa untungnya bagi kita? Yang membela akan tetap membela, pasti akan membela. Tapi yang tidak suka pasti akan mencela. Tapi apa untungnya bagi kita? Seharusnya bagaimana sikap kita? Minta kepada Allah keistiqomahan, udah. Ya, kalau saya nimbrung di situ, wah begini begitu, akhirnya, ikhwah sekalian, ya, anak pribadi tidak suka untuk membahas orang gitu. Karena belum tentu kita bisa istiqomah sampai mati, belum tentu. Kalaupun kita menemui saudara kita menyimpang atau sudah tidak seperti jalan yang Allah kehendaki darinya, maka doakan dia. Doakan ikhwah sekalian, ya. Dan kita minta supaya Allah beri kita hidayah dan minta kepada Allah supaya Allah beri kita ya keistiqomahan, keselamatan pada agama kita. Karena belum tentu kita bisa selamat, ikhwah. Belum tentu. Tapi ketika kita nimbrung di situ, ikut di situ, secara tidak langsung kita sudah mencabik kehormatan saudara kita sesama kaum muslim. Ya. Dan itu akan ada. Dan parahnya lagi apa? Beliau oke, ya semoga Allah beri hidayah umpamanya. Tapi antum sesama antum dulu kawan sekelas belajar satu kajian, akhirnya bagaimana? Bos gitu, nggak gitu bos gitu kan? Ente macam-macam lah kalimatnya. Akhirnya saling merendahkan, saling memaki. Ya, yang begini ikhwah sekalian, kewajiban kita ialah menjaga ukhuwah Islamnya. Segala sesuatu yang bisa merusaknya, itu Nabi perintahkan kepada kita untuk dihindari. Anda silahkan bahas dalam kitab Arba'in Nawawi, ya. Di antara hadis Nabi yang mengatakan, la tahasad, wala tanajash, wala tabaghadu, wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'd. Ya. Janganlah kalian saling hasad, jangan saling menipu, jangan saling benci. Ya. Apa kata Nabi di akhir? Kata beliau apa? Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Itu perintah Nabi kepada kita. Artinya apa? Segala sesuatu yang bisa merusak ukhuwah Islamiyah kita harus kita hindari. Harus kita hindari. Dan kita ikhwah sekalian, ya, harus mempersatukan hati kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita itu lemah membiarkan kemungkaran, tidak ikhwah sekalian. Disinilah kesempatan kita sebenarnya untuk menyampaikan kebenaran tanpa untuk yang membuat hati kita sesama kaum muslim ini berpecah belah. Sampaikan kebenaran, ya, tidak ada masalah. Baik ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah. Ya, kita baca hadis berikutnya. Hadis daripada Al Hasan bin Ali. Beliau berkata, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat aquluhunna fi kunul fajr." Ya. Fi kunul witir. Hasan itu Nabi mengatakan bahwa Nabi mengatakan kepadaku doa yang kubaca pada kunut witir. Jadi kunut itu ada kunut ya nazilah, ada kunut witir. Ini yang sunnahnya. Adapun kunut subuh ada perbedaan pendapat antara para ulama.
Adapun doa yang sering dibaca, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, ini merupakan hadis riwayat daripada Hasan bin Ali, ya cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengatakan bahwa beliau diajar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa kunut witir. Ya, sebenarnya merupakan doa kunut witir. Oleh sebab itu, sebagian ulama mengatakan kalau memang ada kunut subuh itu, apa doanya? Apa doanya? Adapun Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, ini merupakan doa ketika kunut witir. Ini menjadi perdebatan di antara para ulama. Nah, ikhwani wa akhwati, kunut witir itu salah satu merupakan sunnah. Ya, dalam salat witir itu disunahkan. Ya. Kapan dibaca? Tentunya di akhir salat witir kita. Di akhir salat witir kita. Ada riwayat yang mengatakan habis ruku, ada yang mengatakan sebelum ruku, dan doanya inilah: Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini ya syarra ma qadait wa innaka taqdi wa la yuqda alayka innahu la yadillu man walait wa la ya'izzu man adait tabaraka rabbana wa ta'ala. Ini doa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada Hasan dan kepada kita semuanya untuk dibaca ketika kunut witir. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Hadis yang lain, ya, hadis daripada Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yu'allimuna du'an nad'u bihi fil qunut min salati subhi wa sanad dhaif ya wa sanadihi dhaif atau dha'fun. Beliau mengatakan bahwa Nabi pernah mengajarkan kepada kami doa yang kami baca ketika kunut subuh, tapi ini hadisnya lemah, ya, hadisnya lemah. Allahu ta'ala. Ikhwani wa akhwati, ini mungkin pembahasan kita, semoga bermanfaat, ya. Insyaallah kita akan bahas tentang masalah bagaimana cara sujud, ya. Bagaimana cara sujud? Apakah kaki dahulu, lutut dahulu atau tangan? Ini juga di antara perdebatan yang terjadi di antara kaum muslimin tentang ya bagaimana orang ketika dia turun hendak sujud. Kakinya dahulu atau dengkulnya, lututnya, ataukah tapak tangannya terlebih dahulu. Kan kita bahas insyaallah ya pada kajian sebelumnya. Karena masalahnya adalah Nabi mengatakan ya, apabila salah seorang di antara kalian sujud, maka adalah dia jangan sujud seperti turunnya onta. Itu jadi masalah. Ya. Nah, nanti dalam hadis ini akan ada dua versi lanjutannya, ya. Versi yang pertama mengatakan hendaklah dia mendahului kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Tapi versi yang lain mengatakan adalah dia mendahului kakinya, lututnya sebelum kedua tangannya. Padahal hadisnya sama, hanya berbeda versi setelah ya Nabi mengatakan jangan sujud seperti turunnya unta. Tapi nanti akan ditulis oleh para ulama kita bagaimana sebenarnya unta itu sujud ataupun ketika turun sujud. Apakah lutut dahulu atau kedua tangan dahulu? Ya, kedua tangan dahulu. Kalau seandainya antum lihat, ya antum akan lihat kalau secara kasat mata yang pernah melihat onta bagaimana dia turun, apa yang dia lakukan? Onta itu pertama tangan, baru lututnya. Itu onta. Antum akan lihat, coba antum melihat nanti di YouTube ya, cara turun unta ketika dari berdiri ke duduk. Tapi sebenarnya bukan itu masalahnya. Masalah sebenarnya cara turunnya, bukan antara tangan dan lutut, ya. Caranya bagaimana? Yang salah ialah ketika orang turunnya itu dia masih nungging begitu, gini. Itu yang salah. Ketika dia tangan, atau ketika lutut, yang salah itu ialah ketika dia satu dulu ini, baru kiri, seperti itu. Jadi masalah dia mau turun, tangannya dahulu, silahkan, lututnya dahulu, silahkan, tapi jangan menggunakan cara seperti unta turun yang kita sebutkan tadi. Unta itu ketika tangan dahulu turun, ya, posisi posisi belakangnya itu masih di atas, ya kayak nungging dia, nanti nggak boleh seperti itu. Atau ketika dia mendahulukan kakinya, ya nggak boleh bagaimana satu-satu, kiri dahulu, baru kanan. Seharusnya bagaimana kalau lutut yang didahulukan sama-sama serentak turun, baru kedua tangannya. Kita akan bahas insyaallah penjelasan para ulama dalam masalah
masalah ini. Ya, sehingga ya kawan sekalian jangan jadi perdebatan, jangan jadi permasalahan begitu. Wah, kawanku nggak sunnah, kenapa? Lutut dahulu dia, ya. Padahal kalau kita lihat ulama-ulama Saudi lutut dahulu, ya. Karena kalau tangan dari mana? Dari Syam. Ya, ulama-ulama Yordan, Syekh Albani dan semisalnya. Ya, kawan sekalian, nggak mungkin kita menyalahkan Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, atau menyalahkan Syekh Albani. Mereka ulama-ulama kita. Tapi kita yang tak memahami perbedaan pendapat tersebut. Baik ikhwani wa akhwati, ini insyaallah akan kita lanjutkan. Baik, kalau ada yang mau bertanya, ada sekitar waktu kita 3 menit ya. Ya, silahkan Pak. Dulu kita belajar tentang aurat lutut. Iya. Iya. Bagaimana baca ada orang sholat, bagaimana kita Iya. Baik. jadi ada hilang pada penjelasan. Baik. Baik, Masya Allah. Masyaallah muslimin wa muslimat rahimani wa rahmakumullah. Jadi memang para ulama ya menjelaskan bahwa aurat laki-laki itu dari pusat sampai lututnya. Nah, sebagian ulama bahkan mengatakan ya bahwa paha tidak termasuk aurat. Ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ini berlaku di luar sholat. Adapun dalam sholat itu ya berbeda aurat kita dengan di luar sholat. Oleh sebab itu Nabi melarang orang ketika sholat terbuka bahunya. Pertanyaan, apakah bahu termasuk aurat? Enggak masuk. Tapi Nabi melarang orang ketika sholat ya terbuka bahunya. Dan sebab itu kalau kita di Mekah ketika tawaf yang pertama, kedua, ketiga kita membuka bahu kita, ya membuka bahu. Pas waktu sholat tiba, ya kita harus menutupnya ketika hendak sholat. Kalau masih terbuka pasti ingatkan itu, syekh gitu. Tutup ini, tutup begitu, menunjukkan bahu kita. Karena memang nggak boleh orang sholat dalam posisi bahunya terbuka. Padahal bukan termasuk aurat. Menunjukkan bahwa aurat dalam sholat itu nggak sama dengan ketika di luar sholat. Dan ikhwani wa akhwati, yang paling penting adalah adab kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, adalah kalian mengambil perhiasan kalian ketika hendak masuk masjid. Artinya apa? Gunakan pakaian terbaik kalian ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhwas sekalian banyak mintanya, banyak harapannya, permohonannya kepada Allah, tapi kita tidak memperhatikan diri kita sendiri ketika ya bermuamalah ataupun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba pertanyakan diri kita, wajar nggak kita, beranikah kita memakai pakaian oblong, baju kaos atau celana ponggol, menghadap umpamanya, anggaplah kita menghadap bupati lah aja, bupati saja, berani nggak seperti itu? Ini kita mau punya nih, ada hajat nih, umpamanya kita mau minta izin atau apa, bangun rumah atau apalah gitu kan, datang kita kayak baju oblong begitu, pakai baju kaos begitu kan, pakai celana ponggol, datang kita, berani nggak? Gak mungkin. Kenapa? Gak beradab kita bilang, gak beretika. Tapi kenapa kepada Sang Pencipta yang memberikan kita segalanya, menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, makan minum kita, Allah semua yang memberi kepada kita. Tapi ketika menghadapnya kita amburadul, memperhatikan etika dan adab kita, berpakaian yang serba adanya. Maka ini akhwat sekalian, kita harus adil, kita harus bijak, ya. Maka bagaimana? Kecuali berbeda kalau pakaian kita memang nggak ada, ya seperti pernah kejadian ya ketika saudara kita di Afghanistan, mereka ditangkap tanpa busana. Bagaimana mereka sholat? Kata para ulama apa yang mereka bisa lakukan, mereka lakukan meskipun tanpa busana. Posisinya memang begitu. Atau dia fakir miskin, pada zaman Nabi begitu, orang punya satu sarung yang dia ikatkan di sini, ya sehingga cuma hanya menutupnya sampai dengkulnya. Karena memang begitulah pakaian mereka, nggak ada yang lain. Maka itu dibolehkan. Karena begitulah kondisi mereka. Tapi kalau seandainya kita masih bisa menggunakan pakaian yang layak dan bagus, maka berpakaian dengan layak dan bagus. Begitu Pak. Tapi kalau seandainya bagaimana orang sholat dengan menutup cuma dengkulnya saja, kalau dibahas apakah sah ataupun tidak, maka jawabannya adalah sah. Itu Pak jawabannya. Tapi kalau ditanya apakah beretika, layak enggak? Bagaimana hati kita menjawab? Kan begitu Pak. Kita harus bedakan antara hukum sah atau tidak dengan ya beretika nggak kita, layak nggak ketika menghadap Allah seperti itu. Kalau kita tanya hukumnya adalah sah, ya memang sah. Kenapa? Semua hukum sudah terpenuhi termasuk menutupi aurat, dia sampai dengkulnya. Tapi pertanyaannya apakah layak dia menghadap Allah dengan seperti itu? Begitu Pak. Seperti itu Pak ya.
Iya, masuk Pak. Iya. Selagi memang dia masih bisa menutup, harus dia tutupi. Iya. Termasuk Pak, aurat. Itu pendapat rajih atau pendapat mayoritas ulama bahwa paha termasuk aurat sampai dengkul. Itu yang pendapat yang rajih. Seperti itu Pak. Wallahu mayoritas ulama mengatakan seperti itu. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Ini kajian kita, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.